Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil gharril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, malam ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, keleluasaan, bisa bersama-sama beribadah di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tercurah terlimpah pada teladan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Sehat-sehat nggih? Le poso pun asal kalih dinten. Lumayan, alhamdulillah. Puasa di bulan ini tinggal berapa hari Pak? Bulan Maret maksudnya ya. Tinggal 7 hari ya Pak ya? Apa 8 hari? Tinggal sebentar. Nah, nanti tambah yang di bulan April ya. Bulannya habis, tambah bulan April. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini akan kita sampaikan beberapa hal terkait agar nanti kita semakin mantap, semakin kuat, semakin kokoh dalam melaksanakan taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang itu akan kokoh, akan mantap, akan semangat kalau tahu tujuannya. Kita itu mau dibawa kemana? Kok disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh haji, suruh sedekah, suruh baca Quran, kok le akeh men ya? Gawean itu lho Pak ya, le nandang ini lho Pak ya, Bapak Ibu ya. Maka ini kita perlu tahu. Kalau kita tahu, kita akan bersemangat. Dan nanti namanya al-fahmu, kalau orang sudah paham, inilah ya, nanti dia akan kokoh, tidak mudah goyah. Bahkan umpama pun yang lain tidak melaksanakan, dia tetap melaksanakan. Karena apa? Dia sudah punya pemahaman yang kuat, pemahaman yang kokoh, tidak mudah goyah, tidak anut grubyuk. Liyane mangkat melu makan, liyane ra mangkat melu ra makan. Nginjen dhisik di masjid kok tinggal dikit, pulang aja temannya dikit. Nah, kalau udah mantap nggak peduli berapapun, pokoknya datang. Maka nanti kita perlu memahami namanya maqasidul ibadah. Maqasid jamak dari maksud, tujuan. Kalau maqasid tujuan dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau secara umum ada namanya maqasidus syariah, tujuan Allah membuat syariat. Ada hifdzuddin, menjaga agama, ada hifdzul mal, menjaga harta, ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa, ada hifdzul, ada 5 itu ya. Nah, namun kemudian ketika kita bicara tentang ibadah, kita juga perlu tahu tujuannya. Ibadah pertama dalam arkanul Islam adalah membaca syahadatain. Ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu, aku memberi kesaksian. Namanya memberi kesaksian berarti berdasarkan pemahaman, berdasarkan ma'rifah. Kita udah ma'rifatullah, kenal dengan Allah, tahu Allah, maka kemudian berdasarkan bukti-bukti yang kokoh, kita menyatakan asyhadu, aku memberi kesaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau jenengan dilantik jadi Bupati Bantul, itu pasti akan diambil sumpahnya. Apakah saudara bersedia mengambil sumpah? Bersedia. Secara agama apa? Agama Islam. Tirukan kata saya, kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah. Nah, itu bersumpah. Kalau jadi Bupati Bantul. Yo Bupati
Belambangan, nek bupati Belambangan, orang bupati ketoprak itu rati nggak pakai sumpah-sumpah Pak ya. Tapi kalau pejabat, nek dulu penjabat, sekarang namanya apa? Pejabat itu dilantik agar dia itu ingat dengan Tuhan bahwa ada yang mengawasi, ada yang mengamati. Maka ketika kita bersyahadat itu ibadah qauliyah, ibadah dengan cara berkata, bertutur, mengucapkan, al-iqrar bil lisan. Tentu itu yang paling pokok agar kita ingat kepada Allah. Yang kedua ada ibadah namanya iqamatus shalah, mendirikan salat. Salat itu ibadah yang luar biasa ternyata. Gabungan dari berbagai macam gerakan, gabungan dari berbagai bacaan. Kita bisa nengok non sewu bukan jelek-jelekan, tapi kita coba membanding-bandingkan. Barangkali orang sekarang kan nggak mau dibanding-bandingke, nggak mau disaing-saingke. Tapi kayak gini nggak apa-apa. Kita tinggal lihat aja bagaimana cara ibadah agama yang lain. Jenengan nyok ngamati mboten Bapak. Agama angel ing ibadah piye? Agama piye? Ana ibadah ngadeg tok. Ana ibadah rukuk tok. Ana ibadah lungguh tok. Ana ibadah sujud tok. Bahkan ana sok lingguh-lingguh. Ibadah duduk. Nah, ada juga. Ada yang ngomong. Nah, ada yang bakar-bakar. Ada apa macam-macam. Ternyata dalam Islam itu Bapak Ibu, kita itu ibadahnya lengkap. Ada berdirinya. Begitu kita berdiri mau sholat begini, itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah bernilai ibadah. Makanya berdiri dengan tenang mau memulai sholat. Begitu takbir Allahu Akbar, ngangkat tangan. Ini adalah juga apa namanya beribadah. Maka al-qiyam, berdiri itu sudah bernilai ibadah. Ada berdirinya. Rukuk berarti apa? Ada rukuknya. Rukuk juga bernilai ibadah. Maka dinikmati rukuknya. Allahu Akbar. Mapan baru membaca. Orang mati Allah. Sujud ibadah. Duduk ibadah. Tahiyat juga ibadah. Itu gerakannya lengkap. Makanya bagi orang-orang yang belum pernah tahu sholat Pak, itu dulu wong sholat itu heran. Ibadah kok kayak gini tuh? Ada berdirinya, rukuknya, duduknya. Kalau kita karena tiap hari melakukan, Pak ora gumun loh Pak. Mau kayak sholat, wis nggak ada kesan apa-apa. Ya. Tapi bagi kalau kita jenengan tidak di Kanada, Argentina, sana kan agak jarang di Amerika Latin ya. Itu orang akan disoting, didelok, hubung-hubungi Pak. Karena Pak ini ibadahnya aneh. Ini akhirnya orang wong nyoting banyak, kecuali pakai ini ya live ya. Nah nggak ada. Nah kemudian dari bacaan ada takbirnya, ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada istighfarnya, ada doanya, ada Al-Qur'annya lengkap. Dan itu harus menggunakan bahasa Arab karena ibadah mahdhah. Jenengan protes, kenapa nggak pakai bahasa Jawa? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia biar paham? Kita tuh punya kemampuan, otak kita tuh sangat cerdas sekali. Kalau hanya untuk memahami teks-teks bacaan sholat turah. Jadi kemampuan kita itu turah. Turah itu apa namanya Bapak Ibu? Berlebih. Memahami Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Iftitah monggo, ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajah itu dipahami. Itu enggak seberapa. Diketahui maknanya agar kita bisa merasakan enaknya sholat. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Diketahui maknanya, sehari satu aja nanti rampung. Sebulan nggak nyampe. Itu semua bacaan sudah kita kuasai agar kita bisa merasakan enaknya sholat. Dan hebatnya, semakin orang mahir sholat, semakin pinter sholat, tidak kok semakin cepat. Kalau jenengan ahli nyuci, wah itu semakin lama semakin cepat. Pruk. Jika pakai di PM ya Pak ya. Di PM sekarang anak muda kan nggak paham ya. PM-an, di PM. Ini kan banyak dari berbagai macam kabilah Pak ya, dari berbagai macam suku ya.
Nyuci mobil itu umpamanya, nek mahir kan cepet Pak. Nah, segala macam. Kalau sudah mahir sudah cepat. Tapi untuk sholat ternyata semakin mahir justru semakin menikmati ibadah sholat. Orang kok mas banter Pak. Jadi pengen banter ya iso Pak. Mau pakai kecepatan berapa jenengan? Full speed. Anak-anak itu sholat isya itu cukup nggak nyampe 2 menit Pak itu. Ya jenengan mau berapa? Tadi kira-kira kita berapa menit tadi Pak? Tadi 10 menit ada nggak? Nggak ada. 10 menit nggak ada Pak. Nggak ada nggih? Nggak ada. 10 menit dalam bekah beku. Alah Pak Hanafi itu ganti wae. Suwan deh sholat. Jadi kalau berjamaah memang nggak terlalu lama-lama. Kalau sendiri Pak dilimani Pak. Allahu Akbar. Rukuk lempeng, akeh maca doa. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri lengkap baru baca. Allahu Akbar baru baca. Merasakan enaknya sholat. Gerakannya bagus, kemudian bacaan juga bagus. Dan ternyata sholat itu tujuan atau cara Bapak Ibu. Jenengan nindaki sholat itu kira-kira sholat itu tujuan apa cara? Apa Pak? Cara. Ibu nama Bu? Sholat itu cara atau tujuan? Jenengan dereng buka kata ibu. Tidak ada suaranya Pak. Apa pripun Bu apa Bu? Cara. Tujuannya apa tujuannya? Tujuan itu yang kita tuju apa? Nah, ternyata di surah Thaha disampaikan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholat, dirikanlah sholat li dzikri untuk ingat kepada Allah. Zikrullah. Jadi sholat itu tujuannya apa? Ingat kepada Allah. Nah janto ya ono mulai dari takbir sampai salat itu nggak ingat Allah, ada nggak? Ya ono, ora kelingan wae, kelingane begitu Allah Akbar wae sik ning omah kelingan kabeh. Mbuh pite, mbuh PTM, mbuh mintoke atau apa kok ingat semuanya, masakannya. Tapi orang ingat sama Gusti Allah. Makanya pelan-pelan itu biar ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah tadi ya ada gerakannya, ada ucapannya. Tujuannya zikrullah. Nah sekarang puasa. Puasa itu tidak ada gerakan tertentu, tidak ada bacaan tertentu. Ada nggak gerakan tertentu puasa Pak? Pagi-pagi harus gini, siang gini, nggak ada. Puasa nggak ada gerakannya, nggak ada bacaannya. Terus pokoknya kok ngampet, namanya as-saum, shoma yasumu sauman siyaman, itu hanya al-imsak. Imsak itu apa? Menahan, ngampet. Wah ini uang ini paling angel nih kon ngampet. Pingin ini yo nesu yo des. Nah, kayak gini so dilempar-lempar nih. Tapi karena kemudian ternyata apa? Allah mewajibkan kita bahwa puasa ini menjadi cara, media, wasilah, alat. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita tuh menundukkan diri pada aturan Allah Subhanahu wa taala, manut dengan aturan Allah taala. Itu tujuan puasa. Jadi puasa itu bukan kok puasalah kalian agar kalian kurus-kurus. Tujuan puasa bukan bikin kurus. Nanti kasihan yang kurus. Berarti yang kurus nggak perlu puasa. Bagi yang kurus-kurus tidak perlu puasa. Bukan. Pokoknya entah kurus entah gemuk harus puasa. Karena ada juga Bapak Ibu yang sudah rajin puasa tapi nggak kurus-kurus. Jenengan kurus ya Pak. Kurus ya berarti ya kurus ya. Gemuk itu di antara indikatornya kalau duduk tahiyat akhir udah mulai berat, ya. Udah apa ledek segala rada kangelan. Itu berarti kira-kira yang kudu di sergepi le ibadah puasa. Le sahur ya cukup setengah gini, le buka ya setengah gini, suwe-suwe kuru ya. Jadi ya enggak gitu ya. Jadi tetap harus apa namanya? Makanan yang bergizi. Nah, itu ya Bapak Rahmatullah ya. Jadi puasa alat tujuan, kemudian sholat juga tujuan. Kalau kita memahami tujuannya, insya Allah kita akan bersemangat.
Ada tilawatul Quran, ada haji, ada umroh, ada zakat, semua ada tujuannya. Bahwa muaranya adalah zikrullah, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya perpanjang nanti tidak kemalang Bapak ya. Lain waktu bisa kita sambung insya Allah. Intinya agar kita bersemangat, maka kita memahami esensi, memahami tujuan apa yang kita lakukan. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.